Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Anggreni dari Prodi Bisnis Digital. Saya akan menjawab soal dari tugas final. Baik, soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang materi strategi bisnis digital? Bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Hal ini mencakup tentang perubahan model bisnis karena teknologi baru memungkinkan perusahaan inovatif untuk menyediakan layanan yang sebelumnya tidak mungkin. Strategi fokus pada penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja bisnis, yang berarti menciptakan produk baru atau menata ulang proses saat ini. Cara meningkatkan strategi bisnis digital: pertama yaitu terapkan kampanye pemasaran digital, kedua berikan pengalaman pelanggan yang baik, tiga pelajari tentang kebutuhan pelanggan, empat mencari saran, lima gunakan big data untuk analitik menemukan peluang bisnis. Ada 9 kunci dari strategi digital: kehadiran online, digital marketing, penjualan online, interaksi customer, online security, supply interaction, mobile based solution, efficient through technology, dan cloud computing. Lanjut kepada pertanyaan kedua, yaitu apa yang kamu ketahui tentang materi di konsep and frameworks. Terdapat 4 model bisnis digital yang sering digunakan, yaitu pertama model business to business. Misalkan sebuah perusahaan memproduksi gadget seperti laptop dan smartphone sebagai produk jualannya, maka bisnis model B2B akan menyediakan berbagai perangkat material yang bisa digunakan untuk membuat gadget tersebut. Yang kedua yaitu model business to consumer. Model bisnis yang menggambarkan kegiatan bisnis yang melayani konsumen dengan produk atau jasa. Contohnya Amazon, Traveloka, Trivago, Lazada, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu model consumer to consumer. Model bisnis ini merupakan model bisnis di mana konsumen bisa menjual produk langsung ke konsumen lainnya. Contohnya sistem dropship pada Shopee. Yang keempat yaitu model consumer to business. Model bisnis ini merupakan kebalikan dari B2C. Dalam model bisnis ini, konsumer akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis untuk mendapatkan royalti. Soal ketiga yaitu apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis? Lingkungan bisnis adalah keseluruhan unsur atau elemen yang dapat mempengaruhi perilaku dan kinerja organisasi untuk menciptakan pendapatan atau keuntungan. Yang pertama yaitu lingkungan khusus atau mikro, yaitu bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan bagi organisasi dalam mencapai tujuannya. Ada beberapa faktor lingkungan mikro, yaitu pertama, perilaku konsumen yang meliputi norma, gaya hidup, dan budaya konsumen. Faktor yang kedua yaitu karyawan. Karyawan merupakan faktor lingkungan mikro yang signifikan dan sangat mempengaruhi kemajuan suatu organisasi. Faktor yang ketiga yaitu distributor produsen. Distributor produsen ini bergantung pada distributor dan pemasok bahan untuk mendistribusikan dan menjual produk mereka ke pasar. Faktor yang keempat yaitu pemangku kepentingan dan pemegang saham. Ini berupa investor utama dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk menasihati strategi bagi perusahaan untuk tumbuh. Yang kelima yaitu pesaing, keenam yaitu badan-badan pemerintah, ketujuh yaitu serikat buruh, dan yang terakhir yaitu asosiasi dagang. Yang berikutnya yaitu faktor lingkungan makro. Ada beberapa faktor lingkungan makro, yaitu pertama teknologi. Faktor teknologi mengacu pada sumber daya dan sarana yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dan produksi organisasi. Kedua yaitu faktor hukum dan politik. Perusahaan harus memperhatikan aturan-aturan pemerintah, terutama pada hak-hak buruh dan aturan barang yang dijual. Faktor yang ketiga yaitu faktor-faktor ekonomi. Kondisi ekonomi yang stabil akan baik memungkinkan konsumen untuk menghabiskan lebih banyak pendapatan yang didapat dibelanjakan. Pastikan harga produk atau merek harus lebih rendah untuk bersaing dengan tantangan ekonomi di negara masing-masing. Yang keempat, faktor yang keempat yaitu media, masyarakat, dan umum. Seperti yang diamati oleh media dan masyarakat umum, penampilan perusahaan dapat sangat mempengaruhi bisnis dan perilaku karyawan yang sedang berlangsung. Soal yang keempat yaitu apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis.
Sederhananya, algoritma bisnis adalah cara untuk menggambarkan bagaimana perusahaan mengandalkan algoritma lebih dari sebelumnya. Saat ini seluruh model bisnis dibangun berdasarkan algoritma bisnis yang cerdas. Inilah sebabnya mengapa istilah bisnis algoritmik lepas landas. Netflix adalah salah satu contoh klasik dari model bisnis algoritmik. Faktanya, keberhasilan layanan video streaming mereka dapat sepenuhnya bergantung pada algoritma. Keuntungan dari algoritma bisnis ini adalah kecepatan dan skala yang belum pernah ada sebelumnya. Selain itu, perusahaan dapat dengan mudah meningkatkan kemampuan tenaga kerja mereka untuk menikmati hasil yang sama. Sekian jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.